Pernahkah kita merasa sudah bekerja keras, banting tulang, gaji sudah ada, usaha pun berjalan, namun hati gelisah dan kebutuhan yang tak pernah cukup? Bisa jadi masalahnya bukan pada usaha atau pekerjaan kita, melainkan pada kesalahan rumah tangga yang tanpa sadar menghalangi kita dalam meraih keberkahan rizki Allah. Di video kali ini, kita akan membahas penyebab kesempitan rezeki di dalam rumah tangga. Semoga dengan video ini, kita bisa menjadi lebih sadar dan terarah dalam meraih rezeki yang penuh dengan keberkahan dan tidak lagi merasakan kesempitan. Namun sebelum lanjut, mari sempatkan menulis salawat di kolom komentar. Insya Allah ini akan menjadi bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa juga bantu like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dalam menyebarkan syiar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizki bukan hanya soal jumlah, tetapi soal keberkahan. Di video ini kita bahas kesalahan rumah tangga yang sering menjadi penyebab rezeki terasa sempit, lengkap dengan dalil Al-Quran dan hadis Nabi. Semoga menjadi bahan muhasabah diri dan jalan perbaikan bagi kita semua. 1. Lalai dari sholat dalam rumah tangga. Ini adalah menjadi salah satu kesalahan terbesar yang sering dianggap sepele, yakni dengan melalaikan sholat. Ingat, ini melalaikan sholat, bukan meninggalkan sholat. Bahkan, lalai saja dalam sholat diancam oleh Allah. Yang dimaksud lalai adalah menunda-nunda sholat, menyepelekan waktu sholat, dan bahkan dari gerakan sholat pun tidak tumaninah, baik dari segi wudhu ataupun gerakan sholat, seperti sholat yang terburu-buru atau sholat di akhir waktu. Hal ini masuk ke dalam kategori lalai dari sholat, terutama bagi para laki-laki. Hendaknya seorang ayah atau suami mengajak anak laki-lakinya berjamaah ke masjid atau musola terdekat pada waktu azan berkumandang. Sedangkan bagi istri atau ibu dan juga anak perempuan dipersilahkan untuk sholat wajib atau sholat 5 waktu di rumah. Sebagaimana dalil Al-Quran, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, tapi kamilah yang memberi rizki. Quran Surah Toha ayat 132. Di sini tentu saja dijelaskan bahwa sholat dulu baru meminta rizki. Sholat dulu baru berikhtiar. Laksanakan apa yang Allah perintahkan, sebagaimana dijelaskan dalam surat yang setiap hari kita baca di dalam sholat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami meminta tolong. Hanya kepadamulah kami menyembah. Berarti ini dengan jelas menyebutkan kita untuk melaksanakan ibadah atau menyembah Allah terlebih dahulu, barulah kita meminta pertolongan. Allah selalu mengaitkan sholat dengan rizki. Rumah yang lalai dari sholat akan kehilangan penjagaan dari Allah. Maka mulai dirikanlah sholat dan mulai perbaiki sholat kita.
2. Pertengkaran yang terus dipelihara. Rumah tangga yang dipenuhi dengan teriakan, dendam, dan kata kasar adalah rumah yang kehilangan ketenangan. Dalam dalil Al-Quran disebutkan, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Bahkan Rasulullah pun bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pertengkaran yang tidak terselesaikan menjadi salah satu penghalang turunnya rahmat dan rezeki. Rumah yang sering bertengkar bisa jadi membuat malaikat rahmat tidak mau memasuki rumah itu. Namun yang ada malah menjadi sarang setan. Yang ketiga, durhaka kepada orang tua. Ini menjadi salah satu faktor yang menjadi penyebab rezekinya terasa sempit. Karena luka di hati orang tua bisa menjadi penyebab murkanya Allah. Dalam dalil Al-Quran disebutkan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Bahkan Nabi pernah bersabda, keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Rumah tangga yang melupakan orang tua sering kehilangan keberkahan tanpa mereka sadari. Inilah yang terjadi di zaman sekarang. Budak yang melahirkan raja. 4. Memasukkan harta haram ke dalam rumah. Sahabat yang dirahmati Allah, harta haram zaman sekarang adalah menjadi hal yang sangat wajar. Yang penting anak dan istri masih bisa makan. Ambil sedikitlah, tidak apa-apa. Ini harusnya sih sah-sah saja. Hal inilah yang sering kita gumamkan di dalam hati kita apabila harta tersebut meragukan diri kita. Dengan memaksakan hati kita, kita menganggap bahwa harta itu menjadi halal dengan alasan-alasan yang bahkan tidak logis. Tentu saja hal ini melanggar syariat. Yang seharusnya haram tetaplah haram. Bahkan untuk hal-hal yang syubhat saja, kita diharuskan untuk menjauhinya. Bagaimana dengan harta yang sudah jelas haram? Hal ini tentu saja akan mempengaruhi kelapangan atau kesempitan dalam rumah tangga kita. Sudah jelas, harta haram memberi kelapangan di awalnya saja. Tidak perlu waktu lama. Hal ini pun akan menyebabkan konflik dan pertikaian dalam rumah tangga, serta kesempitan yang akan terjadi di dalam rumah tangga. Maka sadarilah bahwa harta haram akan membunuhmu secara perlahan-lahan. Mulailah untuk bertaubat. Rasulullah bersabda, setiap daging yang tumbuh dari harta haram, maka neraka lebih pantas sebaginya. Hadis riwayat Tirmizi. Rumah yang makan dari harta haram akan sulit merasakan ketenangan dan keberkahan rezeki. 5. Pelit dan enggan bersedekah. Ada rumah tangga yang rezekinya sempit karena takut miskin. Nanti saja kalau aku sudah banyak uang baru aku bersedekah. Nanti saja kalau aku sudah kaya raya baru aku bangun masjid. Hal inilah yang membuat rezeki semakin tertutup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan dalil Al-Quran dijelaskan, apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya. Quran Surah Saba ayat 39. Sedekah adalah pintu rezeki, bukan sebab kemiskinan. 6.
tidak bersyukur atas nikmat kecil. Rumah yang penuh dengan keluhan akan kehilangan keberkahannya. Allah berfirman, "Jika kamu bersyukur, pasti aku akan tambah nikmat kepadamu." Quran Surah Ibrahim ayat 7. Syukur adalah magnet rezeki, dan keluhan adalah penghalangnya. Maka, mulailah kita perbanyak rasa syukur daripada keluh kesah. 7. Membiasakan dosa di dalam rumah. Rumah yang dibiarkan penuh maksiat, tontonan haram, dan kelalaian akan dijauhkan dari malaikat. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba terhalang rezekinya karena dosa yang ia lakukan." Hadis riwayat Ahmad. Kerap kali dosa kita remehkan, kita anggap hal sepele, kita anggap itu hanyalah dosa kecil, padahal dosa besar berawal dari dosa-dosa. Hal inilah yang membuat pintu rezeki tertutup. 8. Memutus tali silaturahmi keluarga. Pertengkaran dengan saudara, ipar, kerabat, ataupun sanak famili, sekalipun tidak serumah, hal ini bisa menghambat rezeki rumah tangga. Rasulullah bersabda, "Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Silaturahmi adalah kunci kelapangan. 9. Tidak mengajak Allah masuk ke dalam rumah. Yang dimaksud tidak mengajak Allah ialah rumah yang ramai tetapi sepi dari doa, sepi dari bacaan Quran, dari sholat-sholat sunnah, dan juga zikir lainnya. Padahal Allah berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan." Quran Surah Ghafir ayat 60. Rumah yang tampak jarang berdoa, tidak ada lantunan Al-Quran, ataupun sholat sunnah serta zikir, maka rumah itu tampak seperti kuburan yang ramai namun sepi. Dan inilah yang membuat rumah menjadi kehilangan berkah dan menghalangi malaikat berkah atau malaikat rahmat masuk. Sahabat yang dirahmati Allah, rezeki tidak terlalu sempit karena kurang usaha. Terkadang karena kurangnya ketaatan kita kepada Allah. Jika hari ini rumah tangga terasa berat, maka mari kita buka kembali pintu-pintu keberkahan dengan sholat, dengan rasa syukur, dengan sedekah, dan dengan bertaubat. Karena Allah tidak pernah pelit kepada hambanya yang ingin kembali. Sebagai penutup, mari kita berdoa bersama. Ya Allah, lapangkanlah rezeki rumah tangga kami, bersihkan harta kami dari yang haram, satukan hati kami dalam kebaikan, dan jadikan rumah kami penuh dengan keberlimpahan dan keberkahan. Ampunilah dosa kami, terimalah ikhtiar kami, dan cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal. Amin ya rabbal alamin. Sebarkan video ini jika bermanfaat. Insya Allah ini akan menjadi ladang pahala jariah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.